warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Elsa Sufiraihat, dan rekan saya Wafika Nurifani. Juga yang terakhir ada Alvina Fadila. Yang kami akan mempresentasikan tentang perancangan berorientasi objek. So stay tune guys. Jelaskan tentang definisi perancangan berorientasi objek. Apa sih itu perancangan berorientasi objek? Berikut saya akan jelaskan. Perancangan berorientasi objek adalah suatu teknik atau cara pendekatan baru dalam melihat permasalahan dan sistem atau sistem perangkat lunak, sistem informasi, atau sistem lainnya. Pendekatan berorientasi objek akan memandang sistem yang akan dikembangkan sebagai suatu kumpulan objek yang berkorespondensi dengan objek-objek dunia nyata. Nah, di sini perancangan objek itu ada 3. Yang pertama ada objek entity, yaitu diidentifikasikan selama analisis sistem dan biasanya dihubungkan dengan item di dalam kehidupan nyata dan membuat informasi yang disebut atribut yang menggambarkan contoh-contoh yang berbeda dari sebuah entity. Lalu yang kedua ada objek antarmuka, adalah objek yang mewakili sebuah alat yang akan dipakai oleh pengguna untuk bertatap antarmuka dengan sistem fungsionalitas user case. Yang ketiga ada objek kontrol, dianggap sebagai posisi lalu lintas yang berisi logika aplikasi atau aturan bisnis dari sebuah peristiwa. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi berorientasi objek. Metodologi atau pengembangan berorientasi objek ini ada 3 macam. Yang pertama ada encapsulation, yang artinya dasar untuk pembatasan ruang lingkup program terhadap data yang diproses. Data dan prosedur atau fungsi dikemas bersama-sama dalam suatu objek sehingga prosedur atau fungsi lain dari luar tidak dapat mengaksesnya. Data terlindungi dari prosedur atau objek lain kecuali prosedur yang berada dalam objek itu sendiri. Nah, yang kedua ada inheritance. Inheritance ini adalah teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan mewarisi data atau atribut dan metode dari induknya langsung. Nah, maksudnya di sini adalah metode dari objek induk diturunkan kepada anak objek, demikian seterusnya. Nah, inheritance ini mempunyai arti bahwa atribut dan operasi yang dimiliki bersama di antara kelas yang mempunyai hubungan secara hierarki. Suatu kelas dapat ditentukan secara umum, kemudian ditentukan spesifik menjadi subkelas. Nah, setiap subkelas mempunyai hubungan atau mewarisi semua sifat yang dimiliki oleh kelas induknya dan ditambah dengan sifat unik yang dimilikinya. Kelas objek dapat didefinisikan atribut dan servis dari kelas objek lainnya. Inheritance ini menggambarkan generalisasi sebuah kelas. Lalu yang terakhir ada polymorphism. Polymorphism ini yaitu konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat mempunyai bentuk dan perilaku berbeda. Nah, ini mempunyai arti bahwa operasi yang sama mungkin mempunyai perbedaan dalam kelas yang berbeda. Kemampuan objek-objek yang berbeda dalam melakukan metode yang merespon message yang sama. Seleksi dari metode yang akan bergantung pada kelas yang seharusnya menciptakan objek. Next, lanjut part 4. Di sini kita akan membahas tentang tools yang ada dalam OAAD. Nah, tools ini adalah alat yang digunakan untuk merancang sistem untuk dalam menyelesaikan masalah. Tools tersebut adalah OOD, Object Oriented Design, OOA, Object Oriented Analysis, ada OMT, Object Modeling Technique, ada OOSE, Object Oriented Software Engineering, ada namanya Bosch Method dan Grady Bosch pada tahun 1994, dan ada Sritrop dan Steve Cook dan John Daniels yang pada tahun yang sudah UML, Unified Modeling Language.
Nah, dalam perancangan berorientasi objek ini terdapat 3 perancangan hubungan yang harus kita ketahui. Yang pertama itu dependensi, yaitu ketergantungan untuk memodelkan 2 sistem kelas di dalam 2 sistem instance. Atau singkatnya, jika sebuah kelas mendapatkan perubahan, maka akan berpengaruh terhadap kelas lainnya. Yang kedua itu ada navigability, di mana navigability ini merupakan objek dari sebuah tipe dapat menavigasi objek yang berbeda tipenya. Dan the last yaitu ada visibility. Visibility ini merupakan level akses yang dimiliki oleh objek eksternal pada sebuah atribut atau metode. Terdapat 3 level dalam UML, yaitu public, protected, dan yang terakhir adalah Yang selanjutnya ada kelebihan dari perancangan berorientasi pada objek. Yang pertama, parallel development. Ketika bekerja sama dengan tim, masing-masing programmer dapat membangun kelas-kelasnya sendiri. Dengan membangun kelas-kelasnya secara individual, komponen yang sudah dibentuk kemudian dapat digabungkan menjadi satu kesatuan. Hal ini tentu saja menghemat banyak waktu dibanding harus membangun kelas satu persatu. Yang kedua, ada reusable. Jika kalian sudah berhasil membangun kelas, bukan berarti kelas-kelas tersebut hanya dapat digunakan sekali dalam proyek itu saja. Dalam OOP, kelas-kelas yang sudah ada dapat kalian gunakan kembali di proyek dan development yang lain, baik langsung pakai atau hanya butuh sedikit perubahan. Tetapi jauh lebih mudah daripada harus membangun kelas lagi, bukan? Yang terakhir adalah coding lebih mudah diatur. OOP memiliki basis coding yang terpusat dan mudah di-manage. Data-data yang sudah kalian miliki lebih mudah diakses ketika kalian memerlukannya. Proses ini juga meningkatkan keamanan programming kalian karena terdapat sistem otentik yang cukup kuat. Private. Oke, selanjutnya part 6. Dalam part 6 ini, selain kelebihan yang dimiliki OOAD, ternyata OOAD ini juga mempunyai kekurangan, guys. Nah, apa saja kekurangannya? Yang pertama itu sistem terlalu simpel karena pada pembuatan yang pertama, sistem sangat simpel pada awal pembuatannya. Yang kedua, tidak menekankan pada kinerja tim lain dengan SSAD. Dan yang ketiga, tidak mudah mendefinisikan kelas dan objek yang dibutuhkan oleh sistem. Dan yang terakhir, tidak berbasis pada fungsional dan juga sistem ini tergolong baru manajemennya. Sehingga pada saat developer pindah ke OOAD, maka akan sulit beradaptasi karena telah lama menggunakan SSAD atau sistem modeling yang terstruktur. That's all from us. Thank you for your great attention. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you guys.